Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Francisca Sania Putri dengan NIM 191900173. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat sebuah makanan tradisional Indonesia, yaitu puding cendol. Hari ini saya akan membuat puding berbahan dasar cendol yang terbuat dari tepung beras. Penasaran bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial berikut. Untuk membuat cendol, pertama-tama siapkan air hangat, juga kapur sirih. Kita akan larutkan keduanya hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan potongan daun suji dan juga daun pandan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu kita blender hingga rata. Sisihkan. Kita masukkan tepung beras, tepung tapioka, dan juga pewarna pandan dan suji yang telah kita blender tadi. Sisanya masih kita harus masukkan karena nantinya sari-sari yang masih tertinggal akan kita larutkan lagi dengan air. Lalu kita aduk hingga rata. Jangan sampai menggumpal. Kita tambahkan pasta pandan. Aduk lagi. Setelah itu kita masukkan air kapur sirih dan juga garam. Setelah itu kita aduk. Jangan lupa untuk jaga kebersihan. Letakkan panci yang berisi adonan cendol ke atas kompor, lalu kita masak dengan api sedang cenderung besar. Kita aduk terus untuk memastikan tidak ada adonan yang gosong di bawah. Terus aduk hingga bentuknya menjadi kental dan merata seperti ini. Nah, kita masuk ke tahap pencetakan. Kita membutuhkan air matang dan juga es batu. Kita sendok beberapa adonan cendol ke atas cetakan, lalu kita dorong-dorong seperti ini hingga adonan cendol tercetak menjadi bentuk-bentuk kecil yang kita kenal selama ini. Jika ingin mencetak cendol, hindari mengambil adonan terlalu banyak agar saat mendorong adonan tidak terlalu berat karena jumlah adonan yang terlalu banyak. Begini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat lapisan pertama. Pertama-tama tuangkan gula agar instan, garam, pasta vanila, dan juga santan ke dalam sospen. Setelah itu masukkan daun pandan yang diikat, lalu kita aduk-aduk sebelum dinyalakan apinya. Jika sudah tercampur rata, kita nyalakan api, lalu masak lapisan pertama puding dengan api sedang cenderung kecil agar tidak pecah santannya. Kita aduk-aduk terus hingga lapisan pertamanya mendidih. Jika sudah, kita masukkan cendol yang telah kita buat ke dalam lapisan pertama, lalu kita tuang ke cetakan. Setelah itu, diamkan lapisan pertama hingga mengering. Sementara itu, kita akan buat lapisan keduanya. Kita sisir dulu gula jawa yang akan kita gunakan. Gunanya agar gula jawa lebih mudah mencair saat dimasak. Kita masukkan ke sospen. Setelah itu tambahkan setengah takaran air yang akan kita gunakan untuk lapisan kedua. Kita masak dengan api sedang hingga mencair sepenuhnya, lalu kita saring. Gunanya agar kotoran yang ada di gula jawa tersaring keluar. Setelah itu kita masukkan santan ke sospen, garam, egg yolk, dan juga agar instan ke dalam sospen. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nyalakan kompor, lalu kita masak. Apinya sedang cenderung kecil. Lalu kita tambahkan air dan juga gula jawa yang telah kita buat. Aduk-aduk terus hingga nantinya akan mengental dan juga berubah warna. Setelah matang, kita bisa pindahkan ke dalam cetakan dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat flanya. Kita bisa menyisir gulanya terlebih dahulu. Sebenarnya ini sama seperti proses menyisir gula pada puding lapisan yang kedua.
Namun saat itu saya belum berencana untuk membuat flannya, jadi saya lakukan secara terpisah. Tapi kalian bisa melakukannya sekalian untuk menghemat waktu dan tenaga. Lalu kita tambahkan air. Setelah itu kita masak dengan api sedang. Aduk terus hingga gulanya mencair. Setelah itu kita saring agar kotorannya terbuang. Lalu selanjutnya kita masukkan santan ke dalam sospen. Kita masukkan air, garam, dan juga maizena. Aduk-aduk agar tidak menggumpal. Lalu kita masak dengan api sedang. Setelah itu aduk terus agar tidak menggumpal. Setelah itu kita tuangkan gulanya ketika sudah setengah matang. Kita aduk terus hingga semuanya mengental. Aduk-aduk terus hingga ke bagian dasar agar tidak ada adonan yang menggumpal. Ketika sudah mendidih, kita matikan, lalu kita tuang ke wadah. Setelah itu kita akan mengeluarkan pudingnya dari chiller, lalu kita keluarkan ke piring saji. Kita potong agar kita bisa membaginya ke dalam satu porsi. Lalu saya akan menghiasnya dengan potongan daun pandan. Untuk menghias saya akan melipat daun pandan sesuai dengan tulang daunnya, lalu saya potong secara diagonal sehingga membentuk huruf V seperti ini. Lalu tancapkan ke atas permukaan puding seperti ini. Puding cendol pun bisa dinikmati dengan flag gula Jawa. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga membantu. Terima kasih.